Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Darmawan dengan NIM 1901020078P. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah jurnal umum dari transaksi ilustrasi perusahaan jasa. Dan sebelumnya, apa sih itu pengertian dari jurnal umum? Jadi jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat sebuah jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari sebuah transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, jadi pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, itu tadi pengertian dari jurnal umum. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan atau pembuatan jurnal umum. Ya, jadi ini ilustrasi transaksi untuk kita buat jadi jurnal umum. Di sini ada ilustrasi transaksi di sebelah kirinya, dan di sebelah kanannya ini ada kolom untuk jurnal umumnya ini di sebelah kanan, jurnal umum. Nah, tapi sebelum kita memulai untuk membuat ilustrasi transaksi ini, kita harus tahu dulu nih posisi saldo normal atau posisi saldo normalnya. Nah, supaya kita tahu nanti transaksi ini masuknya di akun mana, di akun debit atau di akun kredit. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini ada tabel. Nah, di sini ada tabel. Ini namanya posisi saldo normal. Nah, di nama akun ada aset, ada kredit, ada utang, ada modal, ada beban. Nah, ada aset. Di aset pertama ini aset harta atau aktiva. Apabila dia bertambah, nanti bertambah akan masuk di debit. Kalau berkurang jadi kredit. Masuknya di sini di jurnal umum. Apabila ada harta atau aktiva bertambah, dia masuknya di debit. Kalau berkurang, dia masuknya di kredit. Yang termasuk aktiva apa saja? Itu ada kas, persediaan, piutang dagang, kendaraan, gedung pabrik, aktiva lain-lain. Nah, itu yang disebutkan tadi termasuk aktiva atau termasuk aset. Atau nanti apabila bertambah, dia masuknya di debit. Atau kalau berkurang di kredit di jurnal umumnya. Kemudian utang ini atau kewajiban ya. Utang sama dengan kewajiban. Kalau utang atau kewajiban ya, kalau berkurang masuknya di debit. Kalau bertambah di kredit. Kalau utangnya bertambah berarti masuknya di kredit. Kalau dia mengurangi utangnya masuknya di debit. Apa yang termasuk dari utang? Yaitu utang dagang, utang pajak, utang bank, dan utang obligasi. Kemudian modal. Nah, modal kalau berkurang sama dengan kewajiban tadi. Berkurang masuknya di debit. Kalau modal bertambah masuknya di kredit. Pendapatan masih sama ini. Kalau dia bertambah masuknya di kredit. Kalau dia berkurang masuknya di debit. Kalau pendapatan yang berkurang dia masuk di debit. Kalau bertambah masuk di kredit. Kemudian apa saja termasuk pendapatan? Yang termasuk pendapatan yaitu penjualan, pendapatan lain-lain masuknya di pendapatan. Kemudian beban sama dengan mirip dengan aset atau harta. Kalau bebannya bertambah dia masuk ke debit. Beban bertambah masuk ke debit, beban berkurang masuk ke kredit. Apa saja yang termasuk dengan beban? Yang termasuk beban ada beban gaji, beban listrik, beban air, telepon, asuransi, dan lain-lain. Jadi kalau bebannya bertambah dia masuk ke debit, kalau bebannya berkurang dia masuk ke kredit. Nah, jadi ini minimal harus tahu dulu sebelum mengisi kalau ada jurnal umum transaksinya. Nah, sekarang kita kembali ke
ilustrasi transaksinya yang akan kita buat jurnal. Nah, di sini ada ilustrasi transaksi. Langsung saja ya. Tanggal 1 bulan 1 2010. Jadi ini jurnal umum per Januari 2010. Jurnal umum, sebelumnya kita baca dulu jurnal umum kantor advokat, Chandra Advokat maksudnya, kantor Chandra Advokat, periodenya Januari 2010. Nah, sini sudah saya kasih tanggalnya. Jadi jurnal umum kantor Chandra Advokat Januari 2010. Ini periodenya. Langsung saja yang tanggal 1. Tuan Chandra membuka kantor Chandra Advokat dengan menyerahkan uang kas ke kantor sebesar 5 juta dan peralatan kantor sebesar 10 juta. Nah, di sini di transaksi uang apa? Kantor Chandra menyerahkan uang kas sebesar 5 juta. Jadi akunnya adalah akun kas dan akun peralatan kantor ya. Maksudnya di mana? Maksudnya di debit semua di pertama ini. Maksudnya di debit kas dan peralatan kantor. Maksudnya debit kas kan termasuk aktiva tadi ya. Jadi dia masuknya di ya kas masuk aktiva tadi. Kalau bertambah dia masuk ke debit. Peralatan juga termasuk di peralatan termasuk di aktiva. Kalau bertambah dia masuk ke debit. Maaf, maksudnya masuk ke kredit, bukan ke kredit. Kemudian kreditnya apa? Kan harus balance nih. Kreditnya adalah ekuitas atau pengeluaran dari Tuan Chandra. Pengeluarannya masuk ke kredit dong pastinya. Berapa? 15 juta karena 5 juta dengan 10 juta. Kemudian yang kedua masih tanggal 1, Tuan Chandra membayar uang sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar 4.500.000. Jadi di sini kata kuncinya ya, ada kata kuncinya sewa gedung. Sewa gedung ini masuk di debit. Debitnya masuk di debit, sewa dibayar di muka sebesar 4.500.000. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya di kas. Kasnya berkurang karena dia memakai uang kas yang ini tadi dari yang pertama, kasnya berkurang, jadi berkurangnya 4.500.000 atau masuk di kredit, maaf bukan berkurang. Kemudian yang tanggal 3 Tuan Chandra membantu kas hukum PT Karya Amanah. Tuan Chandra membantu kasus hukum PT Karya Amanah dan dibayar bulan depan sebesar 10 juta. Nah, ini membantu mendapatkan uang 10 juta tapi belum dibayar. Jadi di kas di kasnya itu piutang usaha sebesar 10 juta rupiah. Untuk di kreditnya pendapatan jasa karena dia mendapatkan hasil tadi. Kemudian tanggal 7 Tuan Chandra mendapatkan uang sebesar 5 juta dari klien atas bantuan hukum yang diberikannya. Nah, ini sudah nih, si Chandra tadi dapat uang sebesar 5 juta kas atau langsung, tidak di kredit ya. Jadi maksudnya di kas sebesar 5 juta rupiah. Kreditnya apa? Kreditnya tetap pendapatan jasa karena ini pendapatan hasil jasanya tadi. Lanjut, Tuan Chandra meminjam uang ke bank sebesar 50 juta. Nah, ini kata kuncinya meminjam uang. Jadi nama akunnya di kredit, di debitnya maksudnya itu kas. Karena dia meminjam, kita kan hanya mengatur uangnya nih, jadi kita nggak tahu. Pokoknya kita masuklah kas 50 juta di debitnya.
Kemudian kreditnya apa? Kreditnya jelas utang bank 50 juta. Kemudian tanggal 14 Tuan Chandra membantu kasus PT Karya Sejati dan dibayar sebesar 20 juta, di mana 40%-nya dibayar tanggal 20 Januari. Nah, ini dia menyelesaikan bantu dibayar 20 juta, tapi nggak semuanya langsung dikasih, ngutang dulu lah, sisanya masih 40%-nya diutang. Jadi ini maksudnya apa di sini di debit? Maksudnya di debitnya kas kok 12 juta, karena yang 40%-nya atau ini kreditnya ini itu Januari tanggal 20 tadi yang 8 juta. Yang kas ini udah diterima, kasnya diterima cash 12 juta. Yang 40% piutang usaha 8 juta. Kemudian kreditnya maksudnya di mana? Kreditnya masuk apa? 20 juta dong pendapatan jasa, meskipun yang ini masih piutang jasa. Kemudian tanggal 18 Tuan Chandra membayar gaji karyawan bagian administrasi sebesar 1.500.000. Kata kuncinya membayar gaji karyawan. Membayar gaji itu maksudnya di debit. Beban gajinya 1,5 juta. Kreditnya di mana? Kreditnya itu kas. Jadi bayar gaji itu maksudnya di debit, yang dipakai bayar uang kas maksudnya di kredit. Tanggal 20 Tuan Chandra menerima uang dari utang klien pada 14 Januari 2010. Menerima uang nih, membayar gaji, menerima uang maksudnya di kas maksudnya. Kemudian piutangnya hilang, masuk di kredit menjadi piutang usahanya 8 juta hilang ke kredit. Hilang kan kredit, menurut saya hilang itu kredit. Kemudian lanjut tanggal 23 Tuan Chandra membayar utang bank sebesar 2.500.000. Membayar utang bank ini kewajiban, maksudnya di debit ya, utang bank tetap kewajibannya tetap di debit. Terus yang berkurang apa? Kas dong. Yang berkurang kas dong. Nah, 2.500.000 karena bayar utangnya pakai uang kas. Lanjut tanggal 25 Pak Chandra membantu Pak Ahmad dalam kasusnya dan dibayar tunai sebesar 5 juta. Dibayar berarti dapat uang kas masuk. Dibayarnya dari mana? Dari hasil kerja, berarti pendapatan jasa. Gitu ya. Lanjut tanggal 31 Tuan Chandra membayar biaya telepon sebesar 100.000, air sebesar 100.000, dan biaya listrik sebesar 150.000. Nah, ini membayar ya. Masuk di debitnya itu beban telepon, beban air, dan juga beban listrik. beban ini tadi masuknya kalau dalam akun ya masuk di beban. Jadi masuknya di debit. Kreditnya apa? Pakai uang kas. Jadi kreditnya kas. Nah, di sini yang terakhir tanggal 31 Tuan Chandra membantu kasus PT Graha Vero dan dibayar tunai sebesar 5 juta. Dibayar tunai. Saya sebagai pengolah data ini dapat uang kas 5 juta. Saya tulis di debit. Terus pendapatan jasanya keluar 5 juta sebagai kreditnya. Nah, ini dari seluruh ilustrasi aktivitas transaksi tadi ini seperti ini bentuk jurnalnya, bentuk jurnal umumnya. Nah, untuk mengetahui ini benar atau tidak, jumlah seluruh debit dan jumlah seluruh kredit ini dijumlahkan, maksudnya debit ditambahkan debit hasilnya ini, kredit ditambahkan hasilnya ini, dan dijumlahkan hasilnya menjadi 126.850.000 sama dengan kreditnya itu 126.850.000. Jadi balance, ini yang harus balance, totalnya harus balance
dan berarti kemungkinan jurnal umum ini benar karena udah balance. Mungkin hanya itu video presentasi atau review jurnal umum dari saya, cara pembuatan jurnal umum dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf dan saya akhiri. Semoga ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.